Ya, dan ini aturannya. Ya, tapi suka tidak suka, mau tidak mau, kita harus beradaptasi dan harus melaksanakan. Ya, kita harus beradaptasi dan melaksanakan. Karena inilah perubahan yang harus dilakukan. Lanjut. Upaya hukum banding. Bapak Ditra perhatikan di sini pengajuannya itu elektronik langsung. Elektronik langsung, ya. Panjang akta lagi. Pertanyaannya, kalau berdata Bapak Ditra, kalau yang seperti ini orangnya perlu datang nggak di pengadilan? Tidak perlu datang. Ya begini orangnya nggak perlu datang. Coba diperhatikan jurusita para pengacara pengadilan itu sudah tidak perlu datang, ya. Akta bandingnya itu secara elektronik langsung diunggah. Jadi jangan ada lagi kalau ini sudah diterapkan secara kontinu, maka kita sudah tidak bisa harus bilang ke orang ya kalau di pengadilan jam sekian nggak bisa lagi. Maka kau akan dilaporkan kalau masyarakat itu sudah mengerti situasi yang ada di kita. Ya, lanjut. Dan dia harus menguasai IT. Yang ada di PTSP harus mampu menguasai IT. Tidak bisa tidak. Makanya saya minta rekan-rekan di PTSP bekali dirimu setiap saat dengan IT. Coba bayangkan, insya meja-meja itu kita elektronik, semua serba elektronik. Ini kita sedang menuju ke sana. Nah, bagaimana kita mempersiapkan diri untuk hal ini? Ya, berikut. Pengiriman berkas, pemeriksaan tiket badan, pemeriksaan tambahan. Saya tanya dulu, SIPP pengadilan tinggi bisa ambil data di SIPP PN? Ini semua secara elektronik. Apalagi surat tercatat kita ini kalau saya masih bermasalah. Bapak Ditra tolong di rapat Februari ini lakukanlah MU dengan kantor pos. Masa kita cuma dapat yang sepanjang begini? Tidak ada bukti dia laksanakan mengulang. Bukti yang menerima panggilan itu siapa? Itu kan bisa harus difoto. Kan saya sudah kasih contohnya ke Bapak Ditra. Kalau di Manado itu semua foto, siapa yang terima di foto, rumahnya di foto, semua di foto dan dikirim ke pengadilan. Ini bukti kantor pos sudah laksanakan. Ambil waktu sedikit ya. Ini tentang mediasi secara elektronik. Tadi saya sudah singgung. Ini sudah dalam mediasi secara elektronik. Saya mohon rekan-rekan hakim jangan pakai perma yang lama. Ya, perma yang terbaru nomor 1 tahun 2016. Yang lebih terbaru ini. Perma nomor berapa tadi? Tolong dikembalikan. Karena yang tidak keputusan memakai 2008, bukan 2016. Kalau 2016 mengenal non hakim, 2008 tidak mengenal non hakim. Itu kesalahan kalau menurut saya dari rekan hakim menunjuk non hakim tapi pakai perma yang lama. Ya tidak bisa dong. Harus pakai perma yang baru supaya terjawab yang non hakim. Jadi ini sekarang secara elektronik bisa jadi kalau ada orang yang bilang Pak saya pakai Zoom dari Jakarta ke Sumbawa. Pengadilan punya Zoom tidak? Oh tidak ada. Padahal kita sudah ada aturan. Ini tugas sekretariat jadi berat lagi. Di ruang mediator harus ada ini. Harus ada. Paling tidak televisi biar cuma 32 inch yang kecil. Itu paling tidak mesti ada. Kalau misalnya tergugat bilang karena aturannya kan wajib hadir dengan atau tanpa didampingi penasihat hukum. Ya, berarti wajib. Dan yang kedua saya lihat di sini semua mediator tidak bekerja dengan benar. Saya berani katakan itu. Penggugat yang tidak pernah hadir di mediasi tidak pernah keluarkan rekomendasi. Siapa yang pernah berani keluarkan rekomendasi? Tidak ada di sini. Tergugat yang tidak pernah hadir di mediasi tidak pernah ada rekomendasi dari mediator. Padahal aturannya jelas.
bisa diberikan beban uang apa? Uang kompensasi bisa. Kalau penggugat tidak pernah hadir, tidak memenuhi etiket tidak baik, berarti perkaranya tidak perlu langsung diperiksa. Dengan rekomendasi itu majelis hakim langsung nyatakan no. Sudah ini perkara gampang, cuma kita mempersulit diri. Mediator kenapa tidak berani? Takut. Para penggugat tidak pernah hadir, kenapa harus takut? Sudah ditegur, hadir ke depan dengan atau tanpa penasihat hukum. Tidak hadir, panggil lagi. Kita tuh jadi kerja. Saya 3 kali saya itu laporan ke mahkamah. Apa peduli saya? Majelis hakim langsung putus, tidak periksa. Dengan dasar rekomendasi ini, maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima karena telah menunjukkan etiket tidak baik terhadap pengadilan. Bapak Panitera harus pikirkan itu. Ya, apa pelakunya? Masukan juga dari para mediator pelakunya seperti apa? Ya, dan majelis kalau sudah diberikan rekomendasi itu harus melaksanakan. Kalau penggugat tidak pernah hadir, menunjukkan etiket tidak baik, apa konsekuensinya? Tidak mungkin perkaranya NO karena dia kan tergugat. Bayar perkara. Kan terserah mediator. Tetapi sudah ada catatan. Saya juga tidak melihat di sini melaksanakan tema nomor 1 2011. SEMA tentang putusan yang sudah dilekatkan asas revisi. Perdata harusnya melihat ini perkara tolong kasih kode di sini. Ada juga dalam sini itu mengajarkan kasih kode untuk majelis bahwa ini perkara ini sudah melekat revisi, ini sudah melekat revisi. Sehingga majelis jangan putus lain dan revisi dia bukan cuma hanya pihak objek pun bisa. Ya, supaya kita jangan banyak keluar dari orang. Nah, ini sekarang disosialisasi perma ini sebenarnya harus kita baca. Saya cuma hanya menerangkan yang penting-penting. Lanjut. Nah, ini foto ini menggambarkan bahwa satu pihak di Jakarta, satu pihak di Lombok, tapi yang mediasi PN Sumbawa. Maka mediator harus mempersiapkan diri. Harus mempersiapkan diri. Pak, saya dari Lombok, saya tidak bisa ke Sumbawa karena saya terhalang. Oke, kau punya akun tidak? Oh ada, oke. Kasih akunmu. Yang dari Jakarta, saya juga tidak bisa datang karena tiket mahal, terlambat pesawat dan sebagainya. Oke, kasih akunmu. Kita main sedikit ya, mediatornya di ruangan mediasi. Mulai. Dunia luar membeban kita di dalam, tapi ya namanya perintah kita harus selamat. Suka tidak suka, mau tidak mau, walau sudah dapat jangan sudah tidak, ya kan? Itu persoalan lain. Prinsip penyelenggaraan mediasi oke, sukarela, rahasia, efektif, aman, akses terjadi. Ini terpenuhi tidak kalau saya minum kopi seperti itu? Terpenuhi. Ini kalau saya minum kopi. Jangan-jangan tapi lanjut. Etika pertemuan mediasi. Ada etika di sini. Di sini yang tertutup dan bukan tempat umum. Gimana kita tahu kalau dia ada minum kopi tadi itu di tempat itu? Iya, betul. Gimana kita tahu? Bisa tahu dulu. Iya kan? Di dalam mobil boleh nggak? Boleh. Kan boleh. Padahal sebenarnya tidak boleh. Kalau saya menjamin keterangan kalau kita mampu ruang untuk melakukan mediasi, gimana pintu maya? Beliau bilang begini, sepuluh apapun perintah pimpinan tetap laksana. Karena waktu itu saya ngotot masalah kilat tercatat itu. Pertama, terus kita sudah tidak dapat duit, kita lagi pelaksanaan. Beliau cuma bilang begini, apapun perintah pimpinan tetap laksanakan sekalipun itu jelek. Mahkamah Agung Pengadilan Negeri Sumbawa